Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan tokoh kunci kasus dugaan korupsi BTS. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dialah Windy Purnama atau WP. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek pembangunan BTS. Meski demikian, pihak Irwan Hermawan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Namun, pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah, Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai informasi dalam perkara ini, Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Sementara dalam perkara pokok, tim penyidik telah menetapkan 6 tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menduga ada permufakatan jahat yang dilakukan para tersangka. Sebab itu, para tersangka dalam perkara pokok dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jangto, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jangto, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sosok Windy menurut Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tak mengungkapkan jabatan Windy secara rinci sebagaimana tersangka lainnya. Namun, Windy disebut-sebut merupakan pihak swasta yang memiliki kedekatan dengan tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Saking dekatnya, ia sampai dipercaya untuk menjadi penghubung antara Irwan dengan seorang pejabat negara dalam lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, Kejaksaan Agung masih enggan membeberkan pejabat Kominfo yang dimaksud. Windy disebut-sebut menjadi perantara Irwan dengan pejabat Kominfo yang dimaksud dalam urusan proyek pembangunan Tower BTS. Akibatnya peran itu, Kejaksaan Agung menjadikan Windy tersangka setelah melalui pemeriksaan sebagai saksi. Tangkap, Pak! Kasih jalan. Buka jalan. Balikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan.
Saudara, hal lain. Satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk. Tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa? Aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum. KPK minta BPKP masuk, kejaksaan minta masuk, polisi masuk, kalau tidak ada itu tidak boleh. Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti, kami persilahkan, kami buka pintu selebar-lebarnya. Itu saja dari saya. Apakah ada yang tanya? Teman supaya hati saya atur ya. 3 orang saja yang bertanya. Yang angkat tangan duluan sebelah sana. Siapa? Dari Jakarta Post. Yang kedua, ini Nirmala, kompas.com. kompas.com. Satu lagi. Detik. Oke, silakan Jakarta Post, kompas.com, Detik. Silakan. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News di Tribun Lampung bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.